Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, salam Spotline. Jadi gini coach, Ya. ceritanya saya kan punya anak didik baru nih. Betul. Nah, dia pengennya langsung aja nih megang busur. Pengen kan ngelihat teman-temannya latihan duluan, Betul. dia baru masuk, pengen langsung ke busur nih, coach. Betul. Itu boleh nggak sih coach sebenarnya seperti itu? Just for fun, boleh. Tapi dengan busur yang sangat ringan. Tentunya. Tapi kadang-kadang kan punten ya, yang dewasa kan ego. Wah, ini bukan busur anak-anak, ringan banget. Mohon maaf sekali lagi, tidak mengenai rasa hormat. Kami sebagai pelatih, dimanapun pelatih pasti akan menyuarakan hal yang sama, bahwasannya panahan itu step by step, harus bertahap. Jangan sampai mencederai. Karena kita kan untuk fun, untuk berolahraga, bukan untuk menyakiti diri. Betul. Meskipun itu istilahnya hanya untuk hobi atau iseng-iseng doang, tapi kan kalau sampai cedera kan kasihan ya. Betul. Nariknya cuman 1, 2 atau berapa anak panah, tapi cederanya kan berhari-hari. Mungkin bisa berkepanjangan juga. Betul. Kan gitu. Seperti ada kami waktu itu, kita karena ketidakpahaman kami, ada satu anak badannya memang gempal, narik 35 lbs kuat. Bertahan 1 bulan, alhamdulillah sampai sekarang tidak boleh narik lagi. Karena alhamdulillah sih ya. Ya astagfirullah lah sebetulnya ya. Sampai sekarang dia nggak boleh narik lagi. Kenapa? Terjadi cedera otot yang berkepanjangan. Gitu. Jadi struktur ototnya berubah. Nah, itu yang kan masih anak-anak. Betul, itu yang paling tidak diinginkan oleh pelatih dimanapun. Betul. Makanya terus ada lagi yang maksain nembak karena mungkin gengsi teman-temannya nembak pondisi yang gede, akhirnya sampai sekarang dia suka kesemutan di sendi-sendi tertentu. Kan sayang. Iya, apalagi kalau masih sudah berumur apalagi kan. Boro-boro kita mau sehat malah jadi sakit gitu. Nah, tadi kan kata coach bilang panahan itu step by step. Betul. Harus bertahap. Betul. Nah, tahapan awalnya itu apa sih coach? Oke, tahapan awalnya bagi pemanah, maaf ya, yang budgetnya terbatas seperti kami, jangan memaksakan dulu untuk langsung ke busur. Kita bentuk formnya dulu nih yang benar. Jadi kita bentuk lintasan gerak dulu, bentuk dirangsang ototnya dulu, baru ke form. Ya. Nah, habis itu baru naik ke power, naik pondisi pelan-pelan. Tapi ketika, mohon maaf, barangkali di sini banyak sultan. Sultan kan kalau main karet, waduh, gimana tuh ceritanya tuh, bisa diceng-cengan habis-habis tuh sama koleganya. Bilangnya les panahan, mainnya karet. Nah, gitu. Bisa dengan LBS yang sangat rendah dulu. Tapi disarankan memang untuk awal-awal memang pakai karet dulu ya. Ya, sebagai untuk stressingnya. Tapi bagi yang pemanah yang dapat modal ya silakan pakai busur, tapi yang gede. Bukan yang ringan dulu. Jangan, jadi patokan ringan itu jangan sampai otot kita mengeluarkan powernya. Oke. Cukup dengan gerakan kosong tanpa power itu udah ketarik. Maksud ringan tuh demikian. Ya. Jangan sampai mengeluarkan power otot. Jadi tidak menyiksa otot dulu. Yang penting kita gerakannya dulu yang benar. Betul. Ya. Bentuk dulu lintas geraknya dulu. Dan memori ototnya mungkin ya. Jadi dia kalau narik itu pengennya kemana, nanti rilisnya kemana. Karena lintasan gerak jika sudah terbentuk, itu akan membentuk sebuah ingatan. Memori otot itu, memori maskot tadi. Oke, setelah itu semua tadi udah pakai karet lah ya, katakan. Terus menggunakan busur yang LBS yang rendah. Nah itu berapa lama? Berapa lama tuh? Saya sama pelatih saya terdahulu 1 bulan coach. Saya juga bertanya-tanya, kenapa? Kok main karet mulu? Main karet bosen lama-lama coach ini, aduh. Tapi dibalik itu kan baru kita tahu tujuannya apa. Betul. Jadi berapa lama menggunakan karet? Sejauh dan selama teman-teman bisa menguasai circle yang 4 itu. Kan panahan 1, 2, 3, 4. Mau beribu-ribu tembakan juga gitu-gitu aja kan. Gerakannya akan tetap sama seperti itu. Sama. Tapi yang akan kita latih adalah itunya. Sejauh mana teman-teman menguasai 4 tahapan itu. Circle itu. Ya. Kalau udah terbentuk tanpa otot, gerakannya sudah otot, nah baru beranjak ke media latihan berikutnya. Nah, jadi untuk para orang tua nih yang mendaftarkan anaknya untuk les panahan, kalau misalnya pelatihnya tidak memberikan dulu busur,
Ya, jangan Mohon buru-buru, jangan buru-buru protes gitu ya. Bukannya kita Jangan tidak buru-buru pergi. bukannya kita tidak menghargai atau tidak sayang, justru karena kami Karena sayang. sayang. Kami tidak mau merusak otot Ananda. Karena kita ingin prestasi mereka berkelanjutan, ya, Berkelanjutan. berkepanjangan. Makanya prosesnya juga panjang kan. Betul. Nah, setelah tadi menarik busur yang ringan, itu kapan sih kita boleh pakai anak panah, Coach? Oke. Setelah menarik busur yang ringan, kapan kita menggunakan anak panah? Setelah baru kita berbicara. Otot itu mengeluarkan fungsinya, mengeluarkan perannya, mengeluarkan tenaganya. Ada power yang digunakan. Ada power yang digunakan. Gitu. Meskipun LBS rendah, kita menggunakan anak panah, itu pasti akan bernafsu untuk nancep. Betul nggak, Coach? Jadi sehingga kita narik sejauh-jauhnya biar nancep. Padahal tarikan busur mau sejauh apapun ketika power segitu ya segitu. Gitu aja gitu kan. Gitu. Jadi ketika tangan bisa melakukan power dan tangan bisa melepaskan tali dengan benar. Ataupun tangan bisa melepaskan tali tanpa mencederai otot tangan atau wajah. Biasanya kan baru-baru gini, hop. Oh, ya. Itu mencederai ke sini. Tuh. Kalau dibiarkan secara berkepanjangan dengan punch yang besar. Tuh. Gitu. Jadi perlahan setelah karet baru belajar melepas. Coach kan busur itu nggak boleh dry fire. Sebelum kita anak panah gimana? Ya kan ada metodenya. Tuh. Bisa dengan karet ngelepasnya, bisa dengan jarak pendek segini, ya bisa dengan elbow pad. Banyak lah metodenya. Seperti itu. Tergantung nanti pelatihnya itu pakai metode yang mana. Tuh, makanya untuk pemanah-pemanah pemula disarankan memang didampingi oleh pelatih yang dipercaya oleh atletnya sendiri. Betul, karena sebagus apapun pelatihnya, kadang kalau atletnya nggak percaya nggak masuk juga sih. Iya. Kasih yang pelatihnya capek. Betul. Capek yang jelas. Nah, setelah dia bisa melepaskan anak panah, tahapan selanjutnya apa nih, Coach? Setelah melepaskan anak panah, baru kita berbicara melepaskan dalam artian hanya lepas ya. Hanya lepas ya. Hanya lepas. Nggak tahu lepasnya kemana gitu ya. Hanya lepas dulu. Baru kita nanti ke muscle memory dulu. Lepasin sebanyak mungkin dengan cara tanpa menempelkan target face. Tanpa target face dulu. Dan jarak gak usah jauh-jauh. Berapa meter? 3 meter. 3 meteran ya. Yang penting ketika anak panah lepas itu nancep balik ke kita. Itu aja. Nancep dan nggak merusak. Fungsinya untuk apa? Yang pertama psikologis itu sangat berasa, Coach. Ketika kita blank shoot dengan target, itu jelas psikologisnya berbeda. Ketika kita blank shoot, fokus kita hanya ke badan. Ya. Teknik. Tapi ketika kita pasang target, fokus kita kemana? Bukan ke teknik. Kadang-kadang hanya masuk kuning dan kuning. Tanpa memperdulikan bagaimana cara kita memanah dengan baik. Yang mereka tahu, oh kalau kena kuning berarti udah bener. Nah, padahal kan belum tentu ya. Belum tentu. Tarikannya udah bener atau belum. Betul. Itu aja. Oke. Jadi setelah dia melepaskan anak panah, kemudian baru dipasangkan target face. Ya, setelah blank shoot tadi, setelah blank shootnya sudah repetisinya sudah banyak dan dirasa konsisten sama dinilai konsisten oleh pelatihnya, baru nanti pelatih akan memasangkan target face. Dan itu pun nggak akan jauh-jauh dulu. 3 meter itu tadi kan ya? Bertahap. Step by step. Seperti tadi. Terus kapan scoringnya, Coach? Nah, itu dia. Kapan scoringnya? Ketika bukan teknik nih ya. Kalau scoring itu bukan teknik. Tapi mentalnya dirasa siap. Untuk menghadapi kenyataan. Enggak. Untuk menghadapi tekanan. Untuk bisa dia mengontrol dirinya sendiri. Gitu. Karena yang namanya panahan tuh tidak hanya skor. Dia latihan 500 anak panah per hari. Dengan blank shoot, dengan target, jarak tembak, tapi nggak pernah scoring. Ketika dijadikan scoring, mental terganggu, akan terbebani. Wah, saya harus gini saya harus gini gitu. Jadi kapan scoring itu dilakukan? Ketika mentalnya sudah dinyatakan siap. Oke. Berarti kalau kita runut nih, pertama fisiknya dulu, betul. Kemudian ke teknik, iya. Kemudian taktik, iya. Baru terakhir mental. Nah, kalau itu semua sudah didapat, insya Allah mungkin prestasinya akan bagus. Oke. Seperti itu. Itu dia teman-teman pembahasan tentang bagaimana sih tahapan untuk para pemanah pemula. Ya. Apa yang harus dilakukan? Kesimpulannya itu tadi, pertama, kalau bisa jangan pakai busur dulu, coba dulu untuk menarik karet ya. Kita buat dulu
di lintasan gerak. Lintasan geraknya kita buat dulu. Lintasan geraknya udah dapat, baru coba dengan busur yang ringan. Setelah busur yang ringan, kemudian baru belajar untuk melepaskan anak panah tanpa target face atau blank shoot. Kemudian setelah dirasa siap, baru menggunakan target face, dan setelah mentalnya siap, baru nanti dilatih untuk scoring. Betul. Dan nanti untuk mengikuti kompetisi atau turnamen. Jadi jangan baru sebulan 2 bulan latihan udah pengen ikut turnamen aja, wah kasihan nanti. Kalau nggak tekniknya belum sempurna, ntar mentalnya kena. Ketika mending kalau pas hasilnya bagus ya, pas hasilnya jelek dia down, kemudian nggak mau latihan lagi. Itu yang paling bahaya. Itu yang paling bahaya. Itu yang dihindari oleh para pelatih ya. Jadi untuk para orang tua mohon untuk bersabar apabila nanti pelatihnya memang memberikan program latihannya ya tidak seperti yang diekspektasikan oleh bapak dan ibu dari atletnya. Karena semua pelatih, saya yakin semua pelatih dimanapun akan dan ingin ingin dan akan memberikan yang terbaik untuk atletnya. Karena bagaimanapun jika pelatih tersebut melatih dengan hati, dia tidak akan bilang atlet, tapi itu anak saya. Betul. Ya. Dan anaknya pun tidak akan bilang kita pelatih, tapi itu bapak orang tua saya. Betul. Oke, cukup ya coach untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan juga share sebanyak-banyaknya konten kami ke semua sosial media dari teman-teman. Itu aja mungkin. Kata, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih untuk yang sudah mendukung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, salam Spotlight.